Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Pearl Abyss targetkan Dokevi rilis 2-3 tahun lagi. Setelah Pearl Abyss sibuk sama Crimson Desert, akhirnya mereka bahas lagi Dokevi setelah lama sepi kabar. Game ini pertama kali diumumkan di 2019 oleh Pearl Abyss dan sekarang pengembangannya kembali difokuskan setelah Crimson Desert selesai. Menurut CEO mereka, dengan resource yang sekarang lebih terpusat, pengembangan Dokevi bakal dipercepat, tapi target rilisnya masih sekitar 2-3 tahun lagi. Jadi ya bukan target yang cepat-cepat amat. Menariknya, Dokevi sendiri udah berubah arah. Awalnya direncanakan sebagai MMO, tapi sekarang jadi open world action adventure. Itu juga mungkin salah satu alasan kenapa developmentnya lama dan sempat hilang. Buat yang belum tahu tentang game ini, banyak yang bilang gamenya ini bakalan mirip Pokemon. Kalian bakal ketemu dan koleksi makhluk bernama Dokebi yang sangat terikat dengan kultur Korea, tapi dengan dunia yang lebih aneh dan gaya visual yang sangat unik. Siapa yang udah gak sabar sama game monster collecting yang satu ini? Game Gachiakuta nggak cuma kelihatan keren, tapi juga dikonfirmasi bakal support bahasa Indonesia. Gachiakuta The Game akhirnya muncul di Steam dan ada satu detail kecil tapi penting, dukungan 12 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Jadi yang artinya mereka emang beneran nargetin market kita. Game ini sendiri adalah survival action RPG dari Come to Us, adaptasi dari manga karya Kei Urana. Dari info yang ada untuk gameplay loop sendiri mirip-mirip God Eater, dari hunting ke progression berbasis gear dengan gameplay yang fast pace. Single player dengan opsi online co-op. Tapi mereka coba nambah layer lain, ada base building, slice of life, sampai eksplorasi buat collectible. Di gameplay perdana mereka kita juga udah lihat beberapa karakter kayak Rudo, Engine, Ryo, dan Zanka dengan fokus utama di combat. Gamenya sendiri masih early development dan ditargetkan untuk rilis di PS5, Xbox Series, dan PC tanpa tanggal rilis pasti. Support bahasa Indonesia emang mantep sih. Jadi gimana menurut kalian? Menurut Steam, gamer Indo itu daya belinya cukup lemah. Santai, mereka nggak bilang secara langsung kayak gitu kok. Tapi Steam keluarin tool baru untuk developer dan publisher biar bisa netapin regional pricing secara mudah berdasarkan data dan kriteria dari Steam tanpa ribet. Salah satunya pakai data purchasing power atau kekuatan beli rata-rata. Nah, menurut Steam, gamer Indo itu cuma punya kekuatan beli sekitar 30% dari harga asli gamenya. Contohnya, kalau game punya base price $60, secara kurs harga gamenya itu Rp1 juta. Tapi kalau secara purchasing power, menurut Steam kita itu cuma bisa membeli di harga sekitar Rp289.000 untuk game tersebut. Kriteria lainnya itu ada multi variable conversion yang mengkombinasikan banyak faktor dari purchasing power, harga hiburan sejenis di region tersebut, hingga kurs tadi. Dan menurut data dari Steam, game $60 harusnya dihargai Rp470.000 untuk kriteria ini. Tentu ini hanya tool bantuan dan developer atau publisher tetap bisa menentukan harga mereka sendiri secara manual. Semoga sih dengan tool baru ini regional pricing semakin bagus dan sesuai sama kemampuan beli kita ya. Jadi gimana menurut kalian? Metode bobol Denuvo yang gila dan penuh resiko, Hypervisor, kayaknya habis ini ditambal. Denuvo, sistem anti membajakan yang biasanya kuat nahan game berminggu-minggu bahkan sampai bertahun-tahun, sekarang kena masalah baru, di mana beberapa game baru langsung kebobolan di hari rilis. Kasus yang paling ramai ya Resident Evil Requiem dan Crimson Desert yang Denuvo-nya cuma beberapa hari langsung jebol. Bedanya di sini Hypervisor itu bukan crack biasa. Metode Hypervisor kerja di level yang lebih dalam, bahkan di bawah sistem operasi. Jadi bukan ngebongkar Denuvo, tapi ngebohongin sistemnya, bikin Denuvo mikir semuanya masih aman, padahal proteksinya udah dilewatin. Masalahnya ini tuh berbahaya. Buat jalanin metode ini, penggunanya harus matikan fitur keamanan penting dari PC yang bikin PC itu lebih rentan sama malware di level sistem yang lebih dalam. Bahkan komunitas pembajak sendiri sudah ngingetin soal bahaya ini. Repacker populer kayak Vidger pun juga mulai ngasih warning. Mereka nandain versi Hypervisor karena ya resikonya itu nggak bisa dianggap remeh. Di sisi lain pihak Irdeto yaitu milik Denuvo bilang mereka udah siapin solusi baru dan katanya tanpa ngorbanin performa. Bajakan sekarang ini makin macem-macem sih ya, bahkan sampai ambil resiko buat PC sendiri. Gimana menurut kalian? Paten kontroversial Nintendo sistem summon resmi dicabut Amerika. Kasus antara Nintendo dan Pocket Pair sekarang masuk fase baru. USPTO resmi mencabut paten Nintendo yang sempat jadi senjata utama mereka. Paten ini tuh soal sistem summon, yaitu mekanik manggil dan bertarung pakai karakter. Cuman ya dari awal banyak yang kritik karena dianggap sistem yang terlalu umum buat dipatenkan. Dan ini adalah hal penting karena gugatan Nintendo ke Palworld bukan soal desain
engine mereka yang mirip Pokemon, tapi fokusnya itu di paten ini. Bahkan sebelumnya karena tekanan hukum ini sempat bikin developer Palworld ngubah beberapa aspek di gamenya. Sekarang setelah patennya dicabut, posisi Nintendo jelas jadi lebih lemah. Tapi kasusnya belum selesai karena masih ada kemungkinan banding dari pihak Nintendo. Perkembangannya gila sih ya masalah Palworld versus Pokemon ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Monster Hunter Mobile ini buka close beta kedua. Bakalan rilis sebentar lagi. Pendaftaran close beta kedua Monster Hunter Outlanders akhirnya resmi dibuka mulai hari ini. Buat kalian yang kemarin kelewatan, ini adalah kesempatan kedua dan pendaftarannya cuma dibuka sampai 21 April lewat website resmi mereka. Close beta kedua ini akan tersedia untuk iOS dan Android, sekaligus menjadi tahap penting dalam pengembangan sebelum perilisan penuh. Pengujian kali ini difokuskan untuk mengumpulkan feedback pemain terkait gameplay inti serta performa game di berbagai perangkat smartphone. Berbeda dari seri utama, Monster Hunter Outlanders dirancang khusus untuk platform mobile dengan pendekatan open world. Game ini menghadirkan eksplorasi area luas, mekanisme survival, dan juga perburuan monster secara kooperatif, sambil tetap mempertahankan elemen khas dari seri Monster Hunter yang diawasi oleh Capcom. Pemain yang tertarik bisa mendaftar sebelum batas waktu untuk kesempatan mendapatkan akses lebih awal. Dengan pengembangan yang terus berjalan, game ini diposisikan sebagai salah satu proyek mobile terbesar dalam franchise Monster Hunter, sekaligus upaya memperluas jangkauan seri ke lebih banyak pemain di platform smartphone. Jadi kalian bakal daftar gak? Gimana menurut kalian? Ada rumor kalau Disney itu bakal beli Epic Games, dan ini gila sih. Kabar kalau Disney tertarik buat akuisisi Epic Games lagi ramai dibahas. Sumbernya bukan lewat pengumuman resmi, tapi dari podcast editornya The Verge yang bilang ada orang dalam Disney yang ngebahas ide ini. Cuman ya tertarik sama beneran kejadian itu beda banget. Bahkan di internal Disney sendiri katanya ada yang lihat ini sebagai langkah yang beresiko. Cuman kalau diperhatikan hubungan mereka emang udah deket. Disney pernah investasi besar ke Epic dan kolaborasi mereka di Fortnite udah sering banget. Jadi secara arah ini nggak bisa dibilang tiba-tiba ide yang muncul begitu aja. Yang bikin menarik kalau ini beneran kejadian, dampaknya bisa gede banget. Bayangin aja dunia hiburan Disney digabung sama ekosistem gamingnya Epic, dan berarti Unreal Engine juga di bawah Disney. Kalau ini beneran kejadian sih, industri game bisa berubah cukup drastis sih ya. Gimana menurut kalian? Game cozy baru dari Hoyoverse buka close beta. Spek kalian kuat? Petty Planet bakal mulai close beta Star Drift Test tanggal 21 April di PC, iOS, dan Android. Dan ini spek yang kalian butuhin. Buat PC, Intel i5 Gen 11 atau Ryzen 5000, RTX 2060, RAM 16GB hingga storage 15GB. Di iOS, minimal iPhone 12 Pro, RAM 4GB, storage 10GB. Untuk Android, Snapdragon 8 Gen 2 atau Dimensity 9200, RAM 6GB dan storage 12GB. Dan ya, Androidnya bisa dibilang cukup berat. Petty Planet itu sendiri adalah live sim santai tapi skalanya kosmik. Kalian jadi planet tender, mulai dari satu planet terus berkembang sampai bentuk galaksi dan membuka cerita baru. Aktivitasnya klasik cozy game dari farming, mancing, memasak, dekorasi. Tapi yang bikin beda itu sekarang adanya sistem Nick Force. Karakter-karakter ini punya cerita dan bisa ngaruh ke dunia kalian, jadi bukan sekedar pajangan. Eksplorasi juga luas lewat Starsea Voyage. Kalian bisa ke pulau-pulau unik bareng companion, dan juga kalau mau santai ada Galactic Bazaar, tempat kumpul, joget-joget sampai lelang item bareng player lain. Kalau spesifikasi kalian tembus, ini bisa jadi cozy game dengan skala paling ambisius sejauh ini. Jadi gimana menurut kalian? Bakal nyobain? Guardian Tales bawa kabar yang nggak enak. Developer di balik Guardian Tales, Kong Studios, dilaporkan melakukan PHK besar-besaran ke sebagian besar tim mereka. Dan nggak cuma pengurangan biasa, mereka sekarang masuk ke mode manajemen darurat. Yang mana langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dengan fokus memangkas proyek-proyek yang dinilai sulit menghasilkan keuntungan dalam waktu dekat. Restrukturisasi ini terutama berdampak ke sebagian besar tim pengembang Guardian Tales, di mana kini mereka hanya menyisakan beberapa karyawan inti saja. Meski termasuk kabar yang sangat disayangkan dan cukup mengkhawatirkan, pihak developer berkomitmen untuk bisa menjaga layanan gamenya agar bisa terus diakses seperti biasa. Kalian fans Guardian Tales, gimana pendapat kalian tentang kabar yang satu ini? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.